Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukman. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anjala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma imanihim. Amma ba'du. Bapak, Ibu, dan kawan-kawan sekalian, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di udara. Mudah-mudahan sehat selalu, lancar rezeki, barokah, dan selamanya kita ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam ini Aki ada pertanyaan tentang KIE lagi, bahwa KIE itu katanya tidak selalu mulus. Bahkan Aki pernah dengar-dengar itu 3 tahun yang lalu Aki pernah di demo. Coba ceritakan lagi itu kenapa? Betul bahwa KIE itu bukan urusan gampang. Makanya orang ti soledat letah katanya kan begitu. Jadi salah ucap itu adalah bahaya. Lebih bahaya daripada ujung pedang. Itu kan katanya itu sampai ada yang seperti itu. Memang banyak sekali Aki di KB ini yang katakanlah tisoledat begitu ya, banyak karena memang ngomongnya lebih banyak, tapi kalau dipersentasekan ya mungkin 1000 sekali atau 500 kali sekali ya itu aja. Makanya selalu sebagai apakah itu petugas, apakah itu pimpinan harus berani menanggung resiko. Ingat ya bahwa di dalam kepemimpinan Sunda itu ada yang disebut dengan cicing na bibirit leuwi, artinya di dalam buih sungai yang paling dalam. Jadi kalau dijonglokan sama orang, kalau didorong sama orang, kita akan tercebur ke sana. Begitu kira-kira, atau tisoledat sendiri ya. Nah, ceritanya begini, waktu kita di Ciamis dulu, nah kebijakan Pak Oma itu, Pak Bupati tahun 2003 itu, tahun 2003, jadi kepala dinas itu keliling mimpin apel tiap hari itu. Misalnya Aki hari ini di pertanian, besok di Bapeda, besok lagi di perhubungan, besok lagi di di industri atau lain sebagainya gitulah. Terus di pendidikan begitu, dan ke Aki juga gitu, orang lain ke KB gitu dan supaya apa? Supaya semua orang itu tahu tentang program-program yang ada di dinas-dinas lain. Itu programnya bagus sekali. Dan sekali bulan sekali itu harus memimpin di Pemda. Tapi akhirnya Aki sering karena permintaan, kadang-kadang telepon Pak Sekda, Rukman mimpin apel di sini, pagi-pagi sudah begitu Aki berangkat ke sana dan sebagainya. Begitu. Jadi itu resiko orang. Di tempat lain Aki itu seneng-seneng saja cerita, ketawa gitu ya, di BPN, wah itu sampai kepalanya itu jadi sobat lah begitu semuanya. Ini juga nggak apa-apa. Pada waktu itu Aki datang ke dinas pendidikan. Nah, di dalam bahasan Aki itu adalah tentang sumber daya manusia, pembangunan sumber daya manusia. Pembangunan sumber daya manusia dari pihak pemerintah itu siapa yang harus paling dulu kerja, urutannya begitu. Aki bilang yang pertama itu adalah Kementerian Agama atau Departemen Agama dulu namanya. Bagaimana cara mengawinkan, sah atau tidak, sesuai nggak dengan syarat dan rukunnya, begitu. Itu jadi pekerjaan yang pertama itu adalah Departemen Agama. Yang kedua kata Aki adalah BKKBN yang kerja itu, yaitu lihat umurnya, apakah dia sudah memenuhi syarat dewasa menurut kesehatan reproduksi atau belum. Kalau belum harus ditunda dulu, namanya PAP, penundaan anak pertama, begitu kata Aki. Yang ketiga, apabila nanti hamil, yang harus bekerja itu adalah Kementerian Kesehatan atau Departemen Kesehatan waktu itu. Jadi bagaimana pemeliharaan hamil sampai kepada saatnya melahirkan. Nah, yang keempat adalah keluarga, yaitu yang disebut dengan pendidikan informal. Aki itu kan dari situ Aki juga adalah sarjana pendidikan kan, PLS. Jadi dari situ diurut sampai kepada
BKB, jadi BKB kan sebelum itu terus gitu. Nah akhirnya setelah Aki mungkin ya setelah umur 4 atau 3 tahun diserahkan ke TK, itu di Kementerian Pendidikan sampai selanjutnya begitu. Jadi disebut nomor 5 kawan-kawan di dinas, padahal tidak ada gurunya di situ, yang ada adalah staf-stafnya dinas pendidikan di situ. Dan waktu itu Pak Kasah itunya kepalanya nggak apa-apa, tapi kemudian mungkin nggak tahu lah, mungkin Aki juga ti soledat letah tehnya, ti caletot omong, mungkin ada kata-kata apa gitu ya, dasar Aki mungkin dia mendengar bahwa ada kata-kata Aki juga memang sudah pertama tidak senang disebut nomor 5, yang kedua ada yang disebutkan ya makanya kita jangan somse lah, masing-masing punya bidang masing-masing gitu, tidak nyebut bahwa somse itu kepada bapak-bapak di pendidikan. Sorenya tidak tahu tuh Aki mendapat surat dari ketua PGRI. Disebut lah namanya mah Balad Aki sebetulnya, ketua PGRI yang mengancam-ngancam dan lain sebagainya. Di situ di suratnya itu malah dia ngajak debat. Aki kan gak enak atuh, sudah sendiri. Ya Aki ngajak si Kang Asep untuk mendatangi ke rumahnya beliau. Datang tidak begitu tegang waktu itu ya, cuman berkata cing atulah Aki tahu bahwa ada yang bermasalah dengan Pak Bupati. Jadi bukan ke Aki sebetulnya, ke Pak Bupati. Tambah-tambah mungkin Aki adalah termasuk orang yang adalah orangnya Pak Bupati gitulah, dari kita mah ada durungannya, salah satu yang bukan disebut anak emas lah, salah satu kaki tangan gitu. Di situ beliau menyatakan cik atulah dalam segini mah jangan memancing-mancing dan lain sebagainya gitu. Padahal beliaunya tidak hadir waktu itu. Beliaunya mah mungkin ada stafnya yang berbicara ke beliau. Sudahlah, malamnya disangka itu Aki itu selesai, tapi beliau sudah ya nanti kita lihat aja karena ini sudah menyebar katanya gitu ya. Pagi-paginya Aki masuk ke kantor, begitu lebih daripada 30 orang. Waduh itu. Ya tidak tahulah ya, yang kata teman-teman Aki, Pak Sahlan waktu itu, Pak Dondon ya, Pak Atang, ada kantor juga gitu, masih dekat dengan rumah sakit, belum pindah ke pinggir jalan yang sekarang. Waktu itu Aki di demo, wah biasa sing cara leuweung. Ya Aki juga kaget ini dari mana gitu, karena tidak kenal ya, disuruh masuk begitu. Katanya melecehkan pendidikan begitu. Itu, Aki itu bisa kan ceritanya sumber daya manusia. Wah, ayo kita debat dulu dan lain sebagainya lah udah. Tapi akhirnya ya kita juga sigap. Nah di situ yang Aki dijaga itu jangan sampai ada fisik antara staf kita. Di situ kan staf kita lebih banyak juga, 50 mah ada dan lain sebagainya. Ya mulainya kaget semua juga, tapi setelah mendengar omongan-omongan yang kurang senonoh gitulah, akhirnya juga melawan. Bahkan ada yang mau lapor ke Koramil kan, Koramil sebelahnya kan di situ. Tapi akhirnya alhamdulillah kata Aki tidak. Yo, kalaupun Aki dihantam oleh beberapa orang di ruangan itu, kayaknya tapi anak-anak juga masuk ke ruangan jadi kredit lah itu kira-kira. Namun alhamdulillah bisa diredam dan ini akan pulang aja mereka. Setelah itu datanglah berita itu sampailah ke Pak Bupati begitu ya. Akhirnya oleh Pak Bupati karena beliau ini masih kabid, jadi mau dipindahkan ke kabid Aki, ke KB, jadi kabid juga di situ. Kata Aki janganlah, nanti malah jadi nggak enak gitu ya. Jadi karena memang permasalahan bukan lagi. Itu sebetulnya pengalaman Aki waktu itu. Jadi menjelaskan sumber daya manusia dari mulai dia itu kawin sampai dia itu PAP, setelah PAP kita diurus hamilnya, dan setelah urus hamilnya adalah pendidikan di dalam keluarga, baru diserahkan kepada pendidikan formal. Itu ada orang yang kesinggung, mungkinlah itu yang disebut dengan silaturahim. Silaturahim itu silah nepungkeun rahim keselamatan, jadi tidak nyambung. Makanya kan Aki suka bilang
Koordinasi itu harus dari komunikasi. Komunikasi itu harus dari ketemu. Apa yang harus ketemu? Hati. Jadi tidak ketemu hatinya pada saat itu. Tapi akhirnya wajah akrab lagi dengan Aki ya. Sama-sama di PPK IPM. Aki sebagai sekretaris PPK IPM. Kepala bidangnya bidang pendidikan, kesehatan, dan kepala bidang pertanian peternakan. Alhamdulillah jadi juara karena kebersamaan kita. Jadi satu saat aja itu terjadinya seperti itu. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.